السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. Bapak Ibu, para orang tua, para guru, para sepuh, binispuh, para asatidz, jemaah sekalian, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah. Rakaat pertama tadi Ustaz Daud setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Lail, wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Ini Al-Qur'an ini dia mukjizat, bukan hanya informasi yang dibawa oleh Al-Qur'an, tetapi desain struktur kalimat itu juga mengandung mukjizat. Jadi apapun all about Quran itu mukjizat, Pak. Ya, pokoknya sesuatu yang berelasi dengan Al-Quran itu pasti mukjizat, termasuk struktur kalimatnya. Ini kalimatnya kalau kita perhatikan nih Pak, ini unik. Wal-laili idza yaghsha. Demi malam ketika akan menutup. Wan nahari idza tajalla. Demi siang itu ketika telah terang. Ketika menggunakan al-lail itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan verbanya, kata kerjanya itu fi'il mudhari' atau imperfektif. Wal-laili idza yaghsha. Demi malam ketika sedang gelap atau akan gelap, gitu ya. Wan nahari, demi siang, idza tajalla, ketika telah tampak. Jadi untuk malam itu present tense itu Pak ya, atau continuous tense, atau future. Sedangkan untuk siang itu menggunakan past tense. Artinya apa? Bahwa nahar, siang, ketika telah tampak. Artinya bahwa siang itu lambang hidayah, lambang kesucian, simbol kefitrahan, Pak. Artinya apa? Dulunya manusia itu fitrah. Paham nggak? Bisa dipahami nggak nih? Dulunya manusia itu fitrah, bersih, suci. Karena nahar, siang, itu menggunakan past tense. Ini cocok dengan hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu pasti bersih, suci. Walaupun ada orang penyakit kejiwaan, laki senang laki, perempuan senang perempuan, itu bukan fitrah, Pak. Oh, saya memang sunatullah, pakai sunatullah. Sunatullahnya senang perempuan, senang laki, sesama jenis, itu penyakit, Pak. Artinya Pak, awalnya dulunya suci.
dulunya bersih. Nah, kata malam itu artinya gelap. Gelap itu artinya apa? Keburukan, kemaksiatan, kejahiliahan, kemaksiatan. Itu menggunakan kata present tense atau continuous tense atau future. Artinya apa? Kemudian itu datanglah keburukan. Artinya apa? Faktor lingkungan. Paham gak nih? Ya, faktor pergaulan, faktor guru dan lain sebagainya. Dulunya bersih, dulunya suci. Subhanallah. Makanya siapapun manusia meninggal sebelum balik itu pasti masuk surga itu, Pak. Ya. Bagaimana kalau anak orang kafir, bapaknya kafir, ibunya kafir, tapi belum balik itu, Pak tuh. Maka dia akan menjadi wildan. Paham nggak wildan itu? Menjadi apa ya? IO tuh, Pak. Apa itu? Staff-staff di surga nanti itu, Pak. Menjadi pelayan-pelayan. Wildanum mukhalladun. Begitu ya. Makanya siapa Nabi Khidir ketika mendapatkan seorang anak langsung dibunuh tuh anak. Kenapa? Gedenya jadi kafir, Pak. Lebih baik mati sekarang aja. Gitu ya. Tapi bukan berarti semua bayi yang lahir bapak ibunya kafir kita bunuh, jangan. Jangan. Artinya awalnya itu Pak dia bersih suci. Kenapa? Karena sudah melakukan perjanjian primordialisme. Apa itu? Ya, apakah kau percaya bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Ya, apa jawab janin yang akan nanti lahir, Pak? Qalu bala syahidna. Subhanallah. Gitu tuh ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian Sahih Muslim kita. Kita masuk ke hadis nomor 249. Ya. Nanti Bapak Ibu yang ingin belajar Sahih Bukhari datang ke Masjid Husnul Khatimah atau ke Masjid Puri Cinere. Yang ingin belajar kitab hadis Muwatta, Pak. Imam Malik kita alhamdulillah sudah mengkhatamkan hadis Arba'in Nawawiyah di Masjid Al-Ihsan Geraha Cinere. Ditutup nasi kebuli. Jadi kitab selanjutnya di Geraha Ihsan Cinere itu kita akan membahas kitab hadis Muwatta. Ini kitab hadis pertama yang ditulis yang sampai kepada kita, Pak. Sebelumnya yang disusun oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, itu tidak sampai kepada kita. Ya. Jadi kenapa saya sebut khalifah? Padahal Muawiyah bin Abi Sufyan itu telah memutuskan kekhilafahan tuh, Pak. Jadi sebetulnya setelah Muawiyah nggak pantas lagi disebut khalifah. Tapi para tabi'in, para ulama, para ahli sejarah sepakat ya bahwa Umar bin Abdul Aziz layak disebut khalifah. Walaupun kekhilafahan sudah diputus oleh siapa? Oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam kalimatnya, ana khala'tu jubbata al-khilafat al-islamiyah. Saya menanggalkan baju khilafah Islamiyah. Maka dari Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, ya Al-Walid, kemudian Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, itu semuanya raja, sultan, malik, nggak disebut khalifah. Tapi datang tuh pemimpin Umayyah, Daulah Umayyah yang ke-8, ya, yang ke-8, Umar bin Abdul Aziz menjabat tidak lama, 2 tahun setengah, 717 hingga tahun 719, itu tidak ada seorang pun ya dari kalangan ulama, dari kalangan tabi'in yang menyebut Umar bin Abdul Aziz ya sultan, ya malik, tapi manggilnya apa, Pak? Ya khalifah. Ya, menjabatnya nggak lama tuh, Pak. Hanya berapa? 2 tahun setengah, tapi prestasinya luar biasa. Begitu tuh ya. Nah, kita lanjut. Jadi Muwatta yang di kitab Muwatta itu kitab hadis pertama yang sampai kepada kita. Saya pernah ikut konferensi hadis sedunia yang dibahas itu tentang kitab Muwatta di Moskow. Itu luar biasa tuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sebetulnya kalau kita melihat hiruk pikuk masalah global, fitnah akhir zaman, tapi ketika berkumpul dengan para alim ulama, Pak ya, yang padat ilmunya, dalam ilmunya,
tinggi akhlaknya, ma'rifatnya luar biasa. Itu kayaknya kalau melihat mereka, kayaknya kiamat masih jauh tuh Pak. Tapi kalau main ke mana itu, ke Alexis, kayaknya kiamat besok Pak. Betul nggak? Kalau melihat permasalahan kita hari ini, fitnah akhir zaman, apa-apa susah dan lain sebagainya. Subhanallah. Apalagi nyebut katanya Imam Mahdi sudah muncul tuh Pak. Dan ngaku sebagai Imam Mahdi. Itu jelas hoax tuh Pak. Kenapa? Imam Mahdi, jangankan ngaku Imam Mahdi. Dibaiat aja nggak mau dia. Lari dia. Jadi kalau dia ngaku-ngaku itu bohong tuh Pak. Ya, bohong. Nah, kalau ngelihat fitnah akhir zaman, nih kayaknya kita udah malas hidup di alam dunia nih Pak. Ya, kayaknya kiamat besok. Tapi ketika kita diberi kesempatan kumpul dengan ulama-ulama yang dalam ilmunya, yang standarnya luar biasa tuh ya, yang seluruh sunnah Nabi dihabiskan tuh Pak. Saya ditanya, antum itu sunnah Nabi 8.888, berapa yang udah dikerjain katanya? Duh susah jawabnya itu Pak. Subhanallah. Di Moskow ada ulama, itu kayaknya keturunan dari Imam Bukhari itu Pak ya. Di mana? Di Kazakhstan, di Uzbekistan. Dia mengamalkan sunnah itu sampai 8.000 Pak. Ya, jadi sunnah Nabi itu jumlahnya 8.888. Kita main di berapa nih? Yang udah kita amalin berapa nih? Kita tahunya 7 sunnah keseharian aja itu ya. Dawamul wudu, salat jamaah, tilawah, salat duha, kemudian apa itu? Sedekah, tahajud, istighfar. Cuma main di situ aja, 7 aja itu Pak. Ya, 7 aja. Subhanallah. Padahal jumlahnya 8.888. Subhanallah. Padahal umat Islam itu kalau mau diberikan kekuatan, apa kata Nabi SAW? Barang siapa tidak pernah meninggalkan sunnahku, nanti kata Allah katanya, Allah akan jadi matanya, Allah akan jadi telinganya, kan begitu? Allah akan jadi tangannya, Allah akan jadi kakinya. Oh, kira-kira menang nggak tuh Pak? Kita ngelawan musuh, pasti menang. Subhanallah. Jadi kemenangan itu dimulai dari mana Pak? Dari sunnah. Gitu ya. Nah, kalau yang disusun oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz nggak sampai kepada kita tuh Pak tuh ya, dibakar Pak, ya, dibakar. Nah, kitab hadis yang ditulis yang sampai kepada kita adalah kitab Muwatta. Jadi yang ingin mempelajari Muwatta, datanglah ke Masjid Al Ihsan Geraha Cinere setiap Sabtu. Minggu keberapa ya? Minggu kedua, gitu ya. Kita masuk bab dalam Sahih Muslim hadis 249 tentang zaman waktu di mana iman tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb qala hadatsana Waqi' wa hadatsana Zuhair bin Harib hadatsana Ishaq bin Yusuf Al-Auzak an Faisal bin Ghazwan hadatsana Abu Quraib Muhammad bin Ala hadatsana Abu Al-Fudail an abihi an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira tulu' syamsi min maghribiha wad dajjal wa dabbatul ard. Dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Zuhair bin Harib, dari Waqi, dari Zuhair bin Harib, beda ini Pak ya, dari Ishaq bin Yusuf Al-Auzak, dari Fudail bin Ghazwan, dari Abu Quraib Muhammad bin Ala, dari Abu Fudail dari ayahnya, dari Abi Hazim, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun," ada 3 hal, idza kharajna, ketika 3 hal ini keluar nampak di tengah-tengah semesta, lam yanfa' nafsan imanuha, maka iman seseorang itu enggak ada manfaatnya. 3 hal jika keluar, jika nampak, terlihat, maka iman kita tidak ada manfaatnya. Ya. Apa aja yang 3 itu? 1, tulu'us syamsi min maghribiha. Matahari terbit dari barat. Ya, matahari terbit dari barat. Maka udah nggak ada manfaatnya tuh Pak tuh. Ya, wah ternyata bener nih Islam. Akhirnya mau pindah tuh, udah nggak ada manfaatnya tuh Pak. Subhanallah. Ya, udah nggak ada manfaatnya.
Ini turunnya kapan nih Pak? Ini 3 hal ini adalah 3 dari 11 tanda-tanda kiamat besar. Ya, kita lanjutkan dulu. 3 hal itu yang iman kita tidak akan diterima ketika 3 hal ini muncul. Pertama, matahari terbit dari barat. Yang kedua, wad-dajjal. Dajjal itu Pak. Nggak ada manfaatnya lagi tuh Pak. Ternyata Dajjal benar datang tuh ya. Wah, justru kebanyakan orang iman jadi kafir. Ya, orang munafik tambah hebat. Yahudi tambah dahsyat tuh Pak tuh. Maka Dajjal itu yang bisa membaca di jidatnya kafaro hanya orang-orang yang beriman Pak. Semakin kuat iman, semakin jelas tulisan kafaro di Dajjal. Semakin lemah iman, dia nggak bisa baca Pak. Pakai mikroskop sekalipun. Nah, ini nggak kebaca tuh Pak. Kalau dia tidak punya kacamata apa? Kacamata iman. Karena Dajjal dia bisa menyihir kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya, pengen apa? Pengen kenikmatan dikasih, pengen kaya dikasih itu Pak. Bahkan dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati itu Pak. Maka kata dia, Anal Masih, aku ini Al-Masih. Ya, aku ini Al-Masih. Jadi Dajjal itu turun, Isa dulu, Dajjal dulu. Makanya Dajjal mengatakan karena Isanya belum turun, aku ini masih yang akan turun, yang akan dijanjikan turun sebelum hari kiamat. Maka banyak orang yang bergabung kepada siapa? Kepada Dajjal itu Pak. Sekarang kita nggak usah ngomong Dajjal, ketinggian Pak. Ketinggian. Subhanallah. Dalam kondisi susah. Ya, pengen dipromosikan ini dan itu tuh Pak tuh. Ketika iman kita lemah, tapi harus ikut dengan kontrak yang menjauhkan kita dari Allah dan Rasulnya. Yang mendekatkan kita dari yang haram tuh Pak. Subhanallah. Saya pernah cerita kalau nggak salah di forum ini Pak. Ini zaman kayak gini Pak. Ustadz, kalau pengen kaya gampang betul. Kalau pengen konglomerat gampang betul Pak. Ya, gampang betul Pak. 2017 waktu pilkada DKI, saya ditransfer 5,7 miliar tuh Pak. Sampai pensiun saya di UI belum tentu dapat duit segitu. Ya, yang PNS khususnya tuh Pak. Ya, golongan 4A, nggak mungkin sampai situ ya. Sampai pensiun sampai nggak Pak Wahyudi? 5,7 miliar, nggak sampai itu Pak. Masuk ke rekening 5,7 miliar Pak. Lagi sakit asam urat, wah itu sakit Pak. Subhanallah. Allah. Jadi ini zaman nih Pak, kalau pengen kaya gampang betul. Apalagi kalangan ustaz, kalangan alim ulama Pak. Ya. Kalau tim media ada buzzer, maka ustaz pun ada ustaz buzzer. Ya. Subhanallah. Inilah saatnya kita harus istiqomah Pak. Puasa itu ayat puasa Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu diturunkan 2 Sya'ban, Pak, tahun 2 Hijriah. Diwajibkan atas kalian berpuasa seperti diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini diturunkan 2 Sya'ban. Ya, tahun 2 Hijriah. 1 hari sebelum ayat puasa Allah turunkan, Pak. Itu 1 hari perintah persiapan perang Badar. Al-Baqarah 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian berperang tuh Pak. Wa huwa kurhul lakum, perang itu tentu kalian tidak senang. Namanya perang Pak. Siapa yang mau? Ukraina hari ini kan kesian betul tuh Pak tuh. Ditelepon tuh Vladimir Zelensky oleh big bossnya. Siapa big bossnya Pak? Naftali Bennett. Zelensky udah ikut syarat Putin aja. Gak mampu ngelawan Rusia Anda. Udah ikutin syarat dia. Nah, sekarang sudah mulai meredah dia tuh Pak tuh. Pertanyaannya, kenapa diomongin sama Naftali Bennett itu nggak kukuh lagi itu Pak melawan Rusia Pak. Berarti kita tahu tuh tali temalinya itu Pak ya.
Karena Ukraina adalah proksi. Ya, Tel Aviv di mana? Di Eropa, Pak. Khususnya untuk Rusia.